Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa. Pada Bangun Rumah Doa bagian yang 1.1 ini masih melanjutkan dari pengajaran yang lalu, yaitu Kristus sebagai dasar rumah doa. Kita akan melihat suatu yang pokok, yaitu dalam hidup Kristiani yang suatu sungguh-sungguh penting, bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk mempunyai suatu visi. Karena itu pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai visi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk lebih lanjut, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pengajaran mengenai visi murid Kristus ini, mari saat ini kita saksikan satu ilustrasi, satu tayangan, satu ilustrasi, yaitu mengapa dan bagaimana kita sebagai murid Kristus perlu memiliki visi Kristiani yang jelas. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita lihat satu ilustrasi bagaimana kita dipanggil untuk berjalan dalam satu visi yang jelas, yaitu mengenai visi hidup Kristiani. Karena sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk mempunyai visi. Nah, sebagai gambaran, kalau ini ada satu pribadi, yaitu setiap kita sebagai manusia, kita dipanggil untuk berjalan. Jadi untuk berjalan, dan kita dipanggil untuk berjalan menuju suatu visi. Dan visi itu tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Kita dipanggil berjalan menuju satu visi. Visi yaitu menuju pada Kristus. Apa itu visi hidup Kristiani? Nanti kita akan dalami lebih lanjut dalam pengajaran. Jadi kita diminta sebagai murid-murid Kristus untuk mempunyai satu visi yang jelas. Nah, walaupun kita mempunyai satu visi, tetapi dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan waktu, yang namanya manusia bisa mengalami pasang surut, jatuh bangun. Jadi untuk berjalan langsung naik lurus menuju pada Kristus, itu mungkin sangat sukar, dan mungkin tidak ada. Tetapi dalam perjalanan pasti kita akan mengalami naik turun, jatuh bangun, naik turun, jatuh bangun, naik turun. Diharapkan sampai pada akhir hidup kita sungguh-sungguh tetap berjalan di dalam visi hidup Kristiani ini untuk menuju kepada Kristus. Baik, mari kita dalami lebih lanjut apa itu visi hidup Kristiani. Visi yang kita perlukan sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi telah kita lihat bagaimana setiap kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk bergerak, untuk berjalan menuju satu visi Kristiani, yaitu menuju kepada Kristus. Dan saat ini mari kita bersama akan kita dalami, yaitu mengenai visi murid Kristus. Sebagaimana apa yang kita lihat di PowerPoint ini, yaitu pada seri pengajaran Bangun Rumah Doa 1.1 ini, maka visi murid Kristus ini adalah pengenalan akan Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar banyak dari
seorang rasul besar dan mempunyai suatu panggilan yang khusus di dalam gereja, bagaimana dia dengan latar belakang adalah seorang penganiaya jemaat, ya, seorang Yahudi yang sangat saleh dan merasa bahwa dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang benar, yaitu dengan mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus. Sampai kemudian satu perjumpaan pribadi dengan Kristus, Saulus ini melihat cahaya yang sangat terang sehingga yang kemudian membutakan matanya, dan kemudian dia terjatuh dari kudanya. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya dan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan kemudian perjumpaan pribadi dengan Yesus ini kemudian mengubah seorang Saulus menjadi Paulus, dari seorang penganiaya jemaat, ya, seorang yang memusuhi Kristus dan pengikut-pengikutnya, tetapi kemudian kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia secara luar biasa menjadi alat kecil di tangan Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil, untuk juga menuliskan surat-surat yang berharga kepada jemaat-jemaat, dan kemudian kita mewarisinya dan juga oleh gereja kemudian dimasukkan juga dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru. Ya, kita akan belajar dari Santo Paulus. Mari kita akan bersama membaca surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus bab 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta terus berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan, firman Tuhan ini dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti kita lihat dalam ilustrasi tadi, sudah saya singgung dalam ilustrasi, kalau kita berbicara tentang visi, maka dalam pengertian umum, visi ini adalah suatu tujuan besar yang akan dicapai melalui suatu proses, melalui suatu tahapan. Ya, jadi secara bertahap orang terus berjalan untuk kemudian apa? Menuju suatu visi, suatu tujuan besar yang mau dia capai. Nah, maka demikian juga dengan hidup Kristiani kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil juga untuk berjalan terus, dan juga ketika berjalan itu bukan berjalan sembarangan, bukan tanpa arah, tetapi mempunyai satu visi yang jelas, mempunyai satu visi yang jelas, visi hidup Kristiani. Dan sebagaimana yang kita baca dari surat Santo Paulus dari yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 24 sampai 27 tadi. Jadi Santo Paulus menekankan ya, dan memberikan satu ilustrasi sederhana, satu gambaran sederhana, bagaimana orang di dunia ya, dalam khususnya juga dalam bidang atletik
ya, para olahragawan itu berjuang mati-matian untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan kemenangan, untuk menjadi juara, ya. Jadi dalam gelanggang pertandingan, jadi seperti dikatakan Santo Paulus tadi, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, para atlet ya, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, demikian juga ketika kita sungguh-sungguh merindukan Kristus, maka kita juga perlu berlari dan mengejar Kristus itu. Ya, seperti yang dinyatakan Santo Paulus. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi para atlet ini menguasai dirinya dalam segala hal. Dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi para atlet ini dengan berusaha mati-matian melatih diri, mempersiapkan diri, juga pada saat pertandingan berlari secepat-cepatnya, ya. Mereka melakukan semua itu dengan satu tujuan, untuk menjadi juara, menjadi pemenang, untuk memperoleh mahkota yang disebut Santo Paulus mahkota yang fana. Pada zaman Romawi mereka bertanding ya sebagai para atlet, lalu kemudian seandainya menang mendapat apa? Mahkota yang fana, ya, sifatnya sementara. Karena apa? Mahkota itu dari daun, ya. Nah, tetapi kemudian Santo Paulus memberikan satu motivasi, kalau para atlet ini berusaha sedemikian rupa melatih diri, lalu kemudian juga berkorban, berjuang mati-matian untuk mencapai mahkota yang fana tadi, untuk menjadi juara ini, maka bagaimana dengan kita? Kita dipanggil untuk meraih mahkota surgawi, ya. Nah, bagaimana dengan tujuan surgawi ini? Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya, seperti dinyatakan Santo Paulus ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, pada ayat 26 ini Santo Paulus menyatakan diri sebagai Rasul Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Santo Paulus tidak sembarangan berjalan, tidak sembarangan berlari, tetapi dia mempunyai suatu tujuan, mempunyai satu visi yang jelas, ya. Seperti yang dinyatakan tadi, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, jadi Santo Paulus benar-benar sadar bahwa dia harus mempunyai visi, mempunyai tujuan yang jelas. Karena itu aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jadi Santo Paulus juga artinya apa? Berusaha melatih diri, menyangkal diri, ya, memikul salib. Jadi kemudian sungguh-sungguh berjuang secara rohani dengan suatu kesadaran yang lahir dari satu kerendahan hati yang mendalam, ya, supaya setelah memberitakan Injil jangan sampai dia sendiri ditolak. Sungguh-sungguh kita bergantung, sungguh-sungguh kita berharap pada kerahiman Tuhan. Jadi seperti apa yang dinyatakan Santo Paulus, maka demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk mempunyai satu visi, suatu tujuan yang jelas. Nah, kemudian apa visi dari hidup Kristiani? Apa tujuan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai para pengikut Kristus? Kita belajar dari Santo Paulus ini, bagaimana dalam Filipi bab 3 ayat 4 sampai 13, Santo Paulus memberikan suatu sharing, ya.
Suatu sharing bagaimana dengan segala latar belakangnya yang dulu sangat dibanggakan. Dia mempunyai segalanya yang dia diidam-idamkan semua orang pada zaman itu. Sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang yang sungguh-sungguh menguasai hukum Taurat, ya, juga mempelajari kitab-kitab para nabi. Jadi Santo Paulus sungguh-sungguh menguasai itu semua. Dan kemudian di-sharingkan oleh Santo Paulus seperti ini ya. Saya bacakan mulai ayat 3 ini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini Santo Paulus mulai men-sharingkan bagaimana dia mempunyai banyak hal yang sungguh-sungguh dapat dibanggakan pada masa lalunya, ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu, ya, merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi sungguh-sungguh Santo Paulus di sini men-sharingkan satu pengalaman rohani, pengalaman iman yang dia alami. Kalau dahulu dia mempunyai segala yang sungguh-sungguh dibanggakan, segala privilegi sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi, ya, juga yang menguasai dan belajar dari kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat, ya. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup dan kemudian pengenalan Yesus secara pribadi, secara mendalam, ini kemudian mengubah segala-galanya dalam diri seorang Santo Paulus. Segala kebanggaan di masa lalu, segala privileginya dia anggap sebagai kerugian, bahkan dia anggap sebagai sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus yang jauh lebih berharga dari segala-galanya. Baik, dan kemudian kita lihat lebih lanjut sekarang. Setelah mengalami Kristus, setelah mengenal Kristus secara pribadi, nah, apa yang menjadi visi dari seorang Santo Paulus? Nah, kita lihat dari Filipi bab 3 ini, ya, ayat 10 sampai 11. Visi Santo Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang dikehendaki Paulus. Ini yang diinginkan Paulus. Ini yang sungguh-sungguh menjadi kerinduannya, menjadi
tujuan dan juga menjadi visi hidupnya. Yaitu apa? Mengenal Kristus. Kemudian apa? Serupa dengan Kristus dalam sengsara, dalam salib, dan juga dalam kebangkitannya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah ya. Orang kadang-kadang berpikir ada kemudian penekanan-penekanan tertentu, berpikir, wah pokoknya anak Tuhan itu, wah sungguh-sungguh diberkati, harus kaya, lalu kemudian ya pokoknya akan selalu makmur dan sebagainya. Ya penekanan pada hal-hal duniawi saja ya seringkali gambarannya. Ya. Tetapi satu hal, sebagaimana Santo Paulus mengenal Kristus, maka kerinduan Santo Paulus ini mengenal Kristus secara keseluruhannya. Secara keseluruhan, bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya dalam hal-hal berkat saja, ya, tetapi mengenal Kristus yang hidup. Kristus dan mengikuti Kristus, menjadi serupa Kristus, baik dalam kesengsaraan, salib, dan juga kebangkitan. Dan ini yang menjadi visi Santo Paulus, yaitu intinya apa? Mengenal Kristus. Nah, kemudian mengenai visi Santo Paulus ini, maka hendaknya juga menjadi visi kita, visi pribadi kita masing-masing, bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada segala sesuatu. Dan kemudian gereja juga menegaskan dan mengajarkan dalam prolog, ya, prolog katekismus gereja Katolik. Ya, kalau disebut prolog ini berarti mengantar, ya, pengantar, tetapi juga mau menyatakan bahwa ini loh, keseluruhan pengajaran gereja dalam katekismus ini mempunyai suatu visi, mempunyai satu tujuan sebagai berikut. Jadi gereja mengutip dari Injil Yohanes bab 17 ayat 3 sebagai pengantar, jadi sebagai prolog katekismus gereja Katolik ini. Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Allah, Juru Selamat kita, menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Surat pertama Santo Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 3-4. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Selain nama Yesus. Ini isi dari prolog katekismus gereja Katolik, ya. Ini mau menyatakan bahwa sungguh-sungguh arah dari pengajaran gereja, ya. Tujuan dari pengajaran gereja ini artinya apa? Menghantar kita seluruh gereja, menghantar kita seluruh umat Allah untuk sungguh-sungguh masuk dalam pengenalan akan Allah yang tidak lain dan tidak bukan adalah inti dari kehidupan kekal, ya. Dan kemudian artinya apa? Menerima keselamatan, yaitu melalui satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari teks Yohanes bab 17 ayat 3 tadi, teks Injil Yohanes 17 ayat 3, sebenarnya kalau kita lihat, kita kadang-kadang berpikir tentang surga. Nah, bagaimana sih surga itu? Atau kemudian tentang kehidupan kekal. Nah, rupanya seperti dinyatakan Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, yang berfirman, maka kehidupan kekal ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Surga atau kehidupan kekal ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu apa? Pengenalan akan Allah.
Nah, sekarang apa? Kita dalami lebih lanjut kata mengenal. Mengenal Allah, mengenal Kristus. Kata mengenal baik dalam Injil Yohanes atau mungkin juga kata mengenal baik dalam Injil Yohanes maupun juga dalam Filipi tadi, ya, ini berasal dari kata ginoskein dari bahasa Yunani. Nah, kalau kita dalami kata ginoskein dari bahasa Yunani, ini artinya sama, sinonim dengan kata yada dari bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama. Nah, kata yada ini dipakai apa? Misalnya, Adam mengenal Hawa istrinya, lalu mengandunglah dia. Ya, jadi kata yada ini dalam Perjanjian Lama, kata mengenal ini berarti satu hubungan intim, hubungan suami istri. Ya, Adam yada Hawa, lalu mengandunglah dia. Ya, Adam mengenal Hawa, lalu mengandunglah dia. Nah, kata yang sama, sinonimnya tetapi dalam bahasa Yunani, ginoskein, diangkat para penulis Perjanjian Baru, ya, menjadi kata mengenal atau ginoskein ini diperuntukkan hubungan antara kita manusia dengan Allah. Ya. Jadi kalau kata mengenal dalam Perjanjian Lama berarti hubungan intim, hubungan suami istri, maka dalam perjanjian baru, kata yang sama dalam bahasa Yunaninya dipakai dalam hubungan dengan Allah. Ya, mengenal Allah, mengenal Kristus. Jadi kalau kita lihat mengenal Kristus, mengenal Allah, dari apa yang dilihat dari latar belakang teks kitab sucinya, maka ini mempunyai suatu arti yang sangat dalam, satu pengenalan yang sangat pribadi, bukan hanya berdasarkan ide-ide, gagasan-gagasan intelektual, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan pengalaman pribadi dengan Kristus. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang mengenal Kristus, tidak cukup hanya memakai otak, ya. Jadi tidak cukup hanya memakai otak, tetapi kita perlu sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus dengan hati kita, ya. Dan kemudian diungkapkan oleh Paus Emeritus, ya, yaitu Paus Benediktus ke-16 waktu beliau menjabat sebagai paus, dan ensiklik pertama yang beliau terbitkan, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Menjadi Kristiani bukanlah buah dari pilihan etis atau gagasan cemerlang, namun dari perjumpaan dalam realitas dengan seorang pribadi yang hidupnya memberikan wawasan baru dan pengarahan mendasar. Jadi menjadi Kristiani bukan buah dari pilihan etis atau ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang, tetapi menjadi Kristiani terutama pertama-tama karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kalau kita mau bandingkan dan mendalami arti mengenal Allah, mengenal Kristus secara sederhana. Nah, kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, siapa paus kita? Ya, tentu kita semua menjawab Paus Fransiskus. Ya, paus kita sekarang ini. Nah, kemudian saya tanya, ya, Anda tahu paus kita? Yaitu Paus Fransiskus. Nah, kemudian Anda kenal dengan Paus Fransiskus? Pernah salaman? Pernah tukar-menukar nomor HP atau WA? Ya, atau pernah juga ngopi bareng? Ya, atau jalan-jalan bareng? Ya, pernah bercakap-cakap ya dengan, ya, pokoknya secara real, secara nyata begitu. Pernah enggak? Oh, nggak pernah ya? Ya, sama, enggak pernah. Nah, jadi demikian kita lihat ya,
Kalau saya tadi tanya, Anda tahu Paus? Kita sekarang Paus Fransiskus tahu. Anda kenal Paus? Ternyata kita tidak kenal secara pribadi. Nah, sekarang pertanyaan yang sama dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Anda tahu Kristus? Anda tahu Tuhan Yesus? Ya, kita tahu dari pengajaran, dari kemudian pewartaan, dari khotbah, ya. Jadi kita tahu Kristus. Nah, tetapi kemudian pertanyaan yang sama, apakah Anda mengenal Kristus? Apakah Anda mengenal Kristus secara pribadi? Ya. Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jadi di sini dalam hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus tidak cukup hanya tahu. Ya, tetapi kita perlu masuk lebih dalam untuk mengenal Yesus secara pribadi. Baik. Mari saat ini kita lihat visi atau tujuan hidup Kristiani. Visi atau tujuan hidup Kristiani, yaitu mengenal dan mengasihi Allah. Ya, tadi kata mengenal sudah kita dalami, lalu kemudian mengasihi Allah. Ini sebagaimana yang kemudian dinyatakan Tuhan, ya, ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, mulai dari Perjanjian Lama, kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, yaitu perintah Allah yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kita lihat visi tujuan hidup Kristiani kita ini adalah mengenal dan mengasihi Allah. Nah, mengapa kita dipanggil untuk mengenal dan mengasihi Allah? Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Seperti yang dinyatakan Santo Agustinus, ya, dengan latar belakang Santo Agustinus dalam segala proses pencariannya, Santo Agustinus kemudian menyatakan hal ini, Engkau menciptakan aku untukmu ya Tuhan, gelisahlah hatiku sebelum beristirahat di dalam Engkau. Nah, kemudian kita dalami lebih lanjut dari apa yang dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2708, ketika gereja mengajar tentang doa, khususnya doa renungan atau meditasi, rupanya kemudian ada satu ungkapan yang juga menyatakan sebenarnya mengenai satu tujuan hidup Kristiani atau visi hidup Kristiani ini. Meditasi memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Usaha ini penting untuk memperdalam kebenaran iman, untuk menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat kehendak guna mengikuti Kristus. Doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus, sebagaimana terjadi waktu pembacaan kitab suci, Lectio Divina, dan pada doa Rosario. Bentuk renungan doa ini mempunyai nilai yang besar. Tetapi doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Baik, saya tegaskan kembali apa yang pokok di sini, apa yang penting di sini. Doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Jadi kita lihat tujuan doa atau kemudian tujuan hidup rohani, bahkan kemudian juga merupakan tujuan dari hidup Kristiani, yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus serta bersatu dengannya. Ya. Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus serta bersatu dengannya. Satu tujuan yang sungguh-sungguh diajarkan gereja untuk mengenal Kristus,
untuk mengasihi Kristus, dan untuk bersatu dengan Kristus. Nah, satu pertanyaan, apakah tujuan ini, visi ini juga menjadi milik kita pribadi? Nah, bagaimana supaya visi ini sungguh-sungguh menjadi milik kita secara pribadi? Maka ketika kita berbicara tentang mengenal dan mengasihi Allah, satu hal kita perlu sadar bahwa Allah adalah segala-galanya. Seperti berkali-kali diungkapkan Santa Teresa Avila, solo Dios basta. Solo Dios basta. Allah saja cukup. Ya. Jadi Allah adalah segala-galanya, hendaknya Dia sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita. Nah, bagaimana kita mengenal dan mengasihi Allah? Yaitu pertama-tama tentunya kita memberikan prioritas kepada Allah. Bahwa Allah dan hubungan pribadi dengan Allah, yaitu pengenalan Kristus, ini juga menjadi prioritas hidup kita, menjadi pusat hidup kita. Lalu kemudian ada hubungan pribadi dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengenal atau mengasihi? Juga kalau kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari, ya kita mungkin katakan saya mengenal keluargaku, saya mengasihi keluargaku, tapi kemudian saya nggak ada waktu untuk mereka. Ya, sama saja bohong ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi seseorang, orang-orang yang kita kasihi, maka kita juga perlu memberikan waktu. Ya, kita mempunyai satu hubungan yang pribadi, relasi yang pribadi. Demikian juga dalam hubungan dengan Allah, dalam persahabatan dengan Allah. Ya, karena Santa Teresa Avila ketika berbicara tentang doa, ya dalam konteks kita juga membahas bangun rumah doa ini, Santa Teresa Avila selalu mengungkapkan doa adalah persahabatan dengan Allah. Ya. Jadi ada suatu hubungan pribadi, ada suatu persahabatan dengan Allah. Lalu kemudian ada komunikasi, bahkan komunikasi yang terus-menerus, bukan hanya satu arah tetapi dua arah. Komunikasi yang timbal balik antara jiwa dengan Allah, Allah dengan jiwa, ya terus-menerus, suatu komunikasi yang terus-menerus. Lalu kemudian kerelaan mengikuti kehendak Allah. Jadi mengenal dan mengasihi Allah ini juga berusaha, artinya apa? Terus-menerus, ya dengan satu kerelaan untuk mengikuti kehendak Allah. Seperti yang dinyatakan dalam surat pertama Rasul Santo Yohanes bab 2 ayat 17, saya bacakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Jadi kita dipanggil juga untuk terus-menerus berusaha taat dan mengikuti kehendak Allah. Ya. Jadi inilah poin-poin bagaimana kita berusaha untuk mengenal dan mengasihi Allah. Dan kemudian Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang pertama mengungkapkan Allah memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segenap kekuatannya. Jadi kalau kita lihat, jika kita sungguh-sungguh dapat berusaha untuk mengenal, mengasihi Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah, dan juga berusaha bersatu dengannya, maka ini pun juga satu panggilan, dan ini suatu pertama-tama perlu kita sadari adalah inisiatif Allah. Allah yang menolong, Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Ya, semoga karena kasih dan kerahimannya, Allah terus-menerus menarik kita untuk boleh semakin dalam berusaha mengenal Dia, mengasihi Dia, dan bersatu dengannya. Demikian juga bagi kita semua murid Kristus. Kita yang sungguh-sungguh merindukan Allah, kita juga dipanggil untuk menjadikan visi yang kita pelajari pada kesempatan ini dari Santo Paulus, yaitu pengenalan Kristus,
untuk kemudian juga mengikuti dan menjadi serupa dengan Kristus dalam sengsara, salib, dan kebangkitannya, maka dengan bantuan rahmat Allah, semoga apa yang kita bahas mengenai visi hidup Kristiani, yaitu untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengannya, ini juga menjadi visi pribadi kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau membangun bangunan rohani, membangun rumah doa, maka kita juga perlu pertama-tama pada langkah pertama, langkah awal, kita perlu juga mempunyai satu visi yang jelas mengenai hidup Kristiani. Dan kita perlu terus berjalan dan berjalan. Ya, walaupun tadi dalam ilustrasi ternyata perjalanan ini tidak bisa garis lurus, naik, mulus begitu ya. Tetapi pasti ada perjalanan. Pasti ada naik, turun, jatuh, bangun, pasang, surut, ya. Nah, demikian juga ketika kita mengarahkan diri kita pada visi hidup Kristiani ini, yaitu untuk mengenal dan mengasihi Allah serta berusaha bersatu dengannya. Ini adalah visi kita, maka kita terus berjalan di dalam visi ini dengan segala kelemahan, kerapuan, jatuh bangun, pasang surut. Kita terus berusaha berjalan dengan rahmat Allah, dengan bantuan rahmat Allah dan pertolongan Roh Kudus, untuk pada akhirnya kita memperoleh mahkota yang abadi, yaitu mengalami pengenalan, kasih, dan persatuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keabadian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pada malam Vigilia Hari Raya Para Kudus ini, kita bersama merenungkan bagaimana seperti halnya para kudus yang telah mulia di surga, dan juga setiap kita masing-masing sebagai umat Allah, sebagai warga gereja, kita juga dipanggil dan dipilih Allah untuk menjadi kudus, sebagaimana Allah sendiri adalah kudus. Dan secara khusus, ketika kita bersama belajar dari Rasul Agung Santo Paulus, bagaimana dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya, dia telah mengarahkan seluruh pikiran, hati, dan seluruh keberadaannya pada satu visi untuk boleh mengenal Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dengan Dia dalam penderitaan dan kematiannya, supaya pada akhirnya juga beroleh kebangkitan yang mulia. Mengenal Kristus dan mengasihi Kristus adalah visi Santo Paulus. Dan setiap kita sebagai murid-murid Kristus juga dipanggil untuk menghayati visi Santo Paulus ini dan menjadikan visi pribadi kita. Marilah saat ini kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang tersalib, Kristus yang telah bangkit dengan mulia. Pada kesempatan Vigilia Hari Raya Para Kudus, bersama Santo Paulus dan bersama para kudus di surga, kita juga mau berdoa bersama, mohon rahmat Tuhan
supaya sungguh-sungguh setiap kita mengarahkan hidup kita kepada satu visi hidup Kristiani untuk mengenal dan mengasihi Allah serta bersatu dengannya. Saat ini, undanglah Yesus untuk masuk dan bertahta di hatimu. Engkau yang sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Biarlah melalui lagu ini kita mau mengundang Yesus untuk masuk lebih dalam ke dalam hati kita, ke dalam seluruh keberadaan kita. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, bertatalah di hatiku, ya Yesusku, mari masuk. Iranamaya ralaya shikaralayo, Iranamaya ralaya shikaralayo, Iralaya shikaralayo, Iaralaya shikyaralayo, Iaralaya shikyaralayo ralayo, Iralaya shikaralaya rashe, Iralaya shikaralamaya ralayo, Iralaya shikaralayo, Iaralaya shikaralayo, Iaralaya shikaralayo. Datanglah ya Roh Kudus, bakarlah setiap hati kami dengan api kasih ilahi-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, datanglah dan hadirlah saat ini. Engkau yang sesungguhnya selalu hadir di dalam lubuk terdalam jiwa kami. Saat ini bakar setiap kami dengan api kasih ilahi-Mu. Dan hantarlah kami untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi, mengalami perjumpaan pribadi seperti Tuhan Yesus, sebagaimana yang juga telah dialami Santo Paulus lebih dahulu. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau mengerjakan pengenalan akan Allah di dalam diri kami, sebagaimana Santo Paulus dapat berseru, segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus, bahkan segala sesuatu malahan kuanggap sebagai sampah, karena pengenalan akan Kristus yang melampaui segala sesuatu.
Kami mohon Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Engkau yang mengerjakan pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus. Curahkanlah anugerah pengenalan akan Allah itu ke dalam diri kami ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Yaralaya sikiara layara nama sikiara laya masikiara nama yaras. Yaralaya masikiara nama yaras. Yaralayas. Saat ini undanglah Tuhan Yesus Kristus. Undanglah Yesus secara pribadi untuk masuk dan bertata di dalam hatimu. Jangan berikan tempat yang ada di pojok hatimu atau tempat yang setengah-tengah, tetapi berikan hatimu seluruhnya kepada Yesus. Biarkan Yesus yang menjadi pusat hatimu. Undang Tuhan Yesus. Katakan dengan kata-katamu sendiri, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku mau Engkau masuk bertata dan berkuasa di dalam diriku. Datanglah saat ini dan serahkan dirimu kepada Yesus. Serahkanlah dirimu kepada Yesus. Saya merasa orang-orang yang menonton ini juga mengalami jamahan dan sentuhan Tuhan. Mereka akan mulai mengalami betapa Yesus sungguh hidup. Mereka akan dibawa masuk untuk boleh semakin mengenal Kristus dan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yarana masyikiara layarana masyikiara layamas. Yaralaya shikarana mayaras. Shana mayaras. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in today. Come into my heart, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran dan kuasa-Mu. Tariklah setiap kami yang menyaksikan channel YouTube Jalan Doa ini untuk boleh semakin mengenal Engkau secara dalam, untuk boleh semakin mengalami perjumpaan pribadi denganmu, dan untuk boleh mengalami kasih-Mu yang melampaui segala pengertian, sehingga kami Kau tarik untuk boleh dari hari ke hari semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tariklah kami kepadamu Tuhan. Tariklah kami untuk boleh semakin bersatu dengan Engkau seerat-eratnya. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas. Berilah kami hati untuk dapat membalas kasih-Mu itu dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus di surga, Engkau yang telah memandang Allah dari muka ke muka, bantulah kami, gereja yang sedang berziarah, gereja yang sedang berjuang ini. Bantulah kami untuk boleh terus-menerus, boleh berusaha, boleh semakin dalam dan semakin dalam mengenal dan mengasihi Kristus. Menjadikan Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Para kudus di surga, doakan kami,
dan lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Lay my life before